Halo Cuk, ketemu lagi kita. Piye kabare? Apik toh? Oke. Kali ini aku mau ceritain alur sebuah film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film ini adalah film ketiga dari trilogi Spider-Man versi MCU. Oke, nggak usah lama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai ketika identitas Peter Parker sebagai Spider-Man mulai tersebar di sebuah berita. Diberitakan juga kalau Spider-Man adalah dalang di balik kematian Mysterio. Lalu terlihat MJ yang ada di tengah kerumunan dihampiri oleh Peter lalu diajaknya kabur berayun dengan jaringnya. Tak lama kemudian Peter pun sampai di apartemennya. Dan ternyata sudah banyak sekali media yang mengerumuni apartemen tersebut. Singkat cerita, Peter pun ditangkap oleh polisi. Dan polisi juga menangkap orang-orang terdekat Peter, yaitu MJ, Ned, dan juga Bibi May. Ketika Peter tengah diinterogasi, Peter pun bilang kalau dia difitnah oleh Mysterio. Namun polisi nampaknya tak percaya. Scene pun berpindah ke apartemen Bibi May. Di sini ternyata mereka kedatangan Matt Murdock. Di sini ia memberikan konsultasi bantuan hukum agar Peter dan lainnya bisa bebas dari tuntutan. Singkat cerita, Peter, Ned, dan juga MJ pun mencoba mendaftarkan kuliah di banyak tempat. Namun mereka semua tidak diterima karena publik sudah mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man. Hal tersebut membuat Peter merasa bersalah. Karena ulah Peter, teman-temannya pun terkena dampaknya. Kemudian Peter pun teringat tentang Dr. Strange. Kemudian Peter pun menuju kediaman Dr. Strange, berniat untuk meminta bantuan agar identitasnya sebagai Spider-Man tidak diketahui publik. Namun ternyata Dr. Strange sudah tidak mempunyai Time Stone, sehingga Dr. Strange sudah tidak bisa memutar waktu. Kemudian Dr. Strange pun mempunyai ide, yaitu membuat semua orang lupa kalau identitas Spider-Man sebenarnya adalah Peter Parker. Singkat cerita, ketika Dr. Strange tengah membaca mantra, Peter pun nampak bimbang karena Peter takut kalau Bibi May, MJ, dan juga Ned lupa kalau Peter adalah Spider-Man. Sehingga Peter pun merubah 5-6 kali mantra. Mengakibatkan mantra sihir Dr. Strange pun kacau, sehingga membuka gerbang universe lain. Dan mengakibatkan semua orang yang tahu Spider-Man adalah Peter Parker akan mulai berdatangan dari universe lain. Singkat cerita, Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus. Peter berharap agar Ned dan juga MJ bisa dipertimbangkan untuk bisa masuk ke MIT. Namun tak diduga Dr. Octopus dari universe lain pun datang menyerang. Kemudian mereka pun terlibat pertarungan di sana. Sampai ketika Dr. Octopus hendak menyerang Peter, yang membuat topeng Peter pun terbuka. Lalu terlihat Dr. Octopus pun kebingungan, karena Peter yang bertarung dengan dia sekarang ternyata bukan Peter Parker yang dia kenal. Singkat cerita, tentakel Dr. Octopus pun ternyata mampu menyerap nanoteknologi dari kostum Spider-Man. Namun ternyata nanoteknologi tersebut mampu dikendalikan oleh Peter, sehingga tentakel Dr. Octopus ada di bawah kendali Peter. Tak lama datang Green Goblin dari universe lain menyerang. Namun Dr. Strange menteleportasi Peter dan juga Dr. Octopus ke ruang bawah tanah Sanctum Sanctorum. Kemudian Dr. Strange pun menjelaskan karena kekacauan mantra tadi mengakibatkan musuh-musuh Spider-Man dari universe lain berdatangan. Kemudian Dr. Strange pun menahan Dr. Octopus dan juga musuh-musuh Spider-Man lainnya di sebuah ruangan khusus. Kemudian Peter pun diperintahkan untuk menangkap musuh-musuh Spider-Man lain yang belum tertangkap. Singkat cerita, Peter, Ned, dan juga MJ mengetahui ada energi aneh di sebuah pembangkit listrik di tengah hutan. Kemudian terlihat Peter berayun menuju ke sana. Ketika Peter tengah memeriksa keadaan sekitar, muncul kilatan listrik di belakangnya. Ketika kilatan listrik tersebut menyerang Peter, Peter pun dilindungi oleh Sandman, manusia pasir dari universe lain. Kemudian dengan bantuan Sandman, Peter pun mampu mengalahkan dan juga menenangkan Electro. Lalu Peter pun membawa Sandman dan juga Electro ke ruang bawah tanah. Di sana mereka pun dimasukkan ke dalam ruangan khusus oleh Dr. Strange. Singkat cerita, terlihat Norman Osborn menemui Bibi May.
Bagi yang tidak tahu, Norman Osborn adalah Green Goblin, yaitu musuh Spider-Man dari universe lain. Kemudian terlihat Peter berlari menuju apartemennya. Karena Peter takut Bibi May kenapa-napa. Singkat cerita, Norman pun diajak ke ruang bawah tanah Santum Sontarum. Kemudian terlihat Dr. Octopus, Norman, Electro, dan juga The Lizard saling curhat tentang kekalahan mereka ketika bertarung dengan Spider-Man. Tak lama datanglah Dr. Strange yang membawa sebuah kotak yang menjadi wadah sebuah mantra yang tadi sempat rusak untuk mengembalikan para musuh-musuh Spider-Man ke universe-nya masing-masing. Namun di sini muncul kebimbangan Peter. Peter nampak kasihan kepada musuh-musuhnya karena jika para musuh-musuhnya dikirim ke universe-nya masing-masing, mereka akan ditakdirkan mati karena bertarung dengan Spider-Man. Ketika Dr. Strange ingin menekan kotak tersebut, Peter pun merebutnya. Kemudian terjadi kejar-kejaran antara Peter dan juga Dr. Strange untuk memperebutkan kotak tersebut. Singkat cerita, Peter yang berhasil menjebak Dr. Strange di Mirror Dimension, ia pun berhasil membawa kabur kotak tersebut. Kemudian Peter pun menyuruh MJ dan juga Ned untuk menyimpan kotak tersebut. Kemudian Peter pun mengajak para musuh-musuhnya tadi ke rumah Happy. Peter pun berencana untuk menyembuhkan mereka di sana. Pertama, Peter pun mampu menyembuhkan Dr. Octopus. Kemudian ketika mereka tengah berbincang-bincang, kepribadian Norman pun berubah menjadi Green Goblin dan hendak menyerang. Kemudian diketahui oleh Peter. Kemudian terjadilah pertarungan di sana antara Peter dengan Green Goblin. Di tengah pertarungan tersebut, semua villain pun pada kabur. Singkat cerita, Peter pun nampak terpojok oleh Green Goblin. Kemudian muncul Bibi May yang menyuntikkan serum kepada Green Goblin agar kesadaran Norman kembali. Namun ternyata tak berhasil. Kemudian terlihat Bibi May tertabrak oleh glider milik Green Goblin. Tak lama, Green Goblin pun menaiki glider miliknya dan melemparkan bom sebelum ia pergi. Dampak dari ledakan bom tersebut membuat apartemen tadi porak-poranda. Dan akibat tertabrak glider tadi, Bibi May pun tewas. Kemudian Ned dan juga MJ yang mengetahui kabar kematian Bibi May pun merasa sedih. Dan mereka pun ingin menemui Peter. Namun ketika Ned mencari Peter menggunakan cincin Dr. Strange, yang datang adalah Peter dari universe lain, yaitu Peter Parker dari film The Amazing Spider-Man. Kemudian Ned pun mencoba menemukan Peter menggunakan cincin itu lagi. Ketika portal terbuka, ternyata yang datang bukan Peter yang ia cari. Namun yang datang adalah Peter Parker dari film Spider-Man terdahulu. Singkat cerita, Ned dan juga MJ pun menemukan Peter. Kemudian datanglah dua Spider-Man tadi untuk menenangkan Peter. Kemudian tiga Spider-Man tadi pun bekerja sama untuk menyembuhkan para penjahat-penjahat tadi. Singkat cerita, Peter pun melakukan siaran langsung untuk mengundang para penjahat tadi untuk menemuinya. Tak lama, para penjahat pun mulai berdatangan, dan di sini terjadilah pertempuran sengit antara tiga Spider-Man melawan 5 penjahat dari berbagai universe. Sampai ketika satu persatu penjahat pun berhasil disembuhkan. Ketika mereka baru saja berhasil menyembuhkan Electro, kemudian datanglah Dr. Strange. Namun tak lama datanglah Green Goblin yang melemparkan bomnya ke kotak yang dipegang oleh Dr. Strange. Sehingga mantra yang ada di dalam kotak tersebut pun pecah dan mengakibatkan retakan antar batas universe. Di lain sisi terjadi pertarungan antara Peter dan juga Green Goblin. Di sini Peter pun ingin membunuh Green Goblin karena Green Goblin sudah membunuh Bibi May. Ketika Peter ingin menusuk Green Goblin dengan glider miliknya, Spider Toby pun menahannya. Kemudian tak disangka Spider Toby pun ditusuk dari belakang oleh Green Goblin, sehingga membuatnya terluka. Di lain sisi, Spider Andre pun melemparkan serum ke Peter. Kemudian Peter pun dengan cepat menangkap, lalu menyuntikkan serum tersebut ke Green Goblin. Singkat cerita, kesadaran Norman pun kembali. Di lain sisi, Dr. Strange pun menahan retakan antar universe dengan segala kemampuannya. Kemudian Peter pun menemui Dr. Strange, lalu menyuruh Dr. Strange untuk membuat mantra baru. Peter ingin dunia melupakan Peter Parker adalah Spider-Man. Dengan begitu, retakan antar dimensi akan menghilang. Kemudian, Peter pun menemui dua Spider-Man lainnya untuk berpamitan.
Seusai berpamitan, kemudian Peter menemui MJ dan juga Ned. Karena setelah kejadian ini, mereka akan lupa dengan Peter. Tak lama terlihat gerbang universe perlahan tertutup, dan para penjahat pun mulai menghilang. Kemudian terlihat Spider Toby dan juga Spider Andre pun menghilang. Di akhir film diperlihatkan Peter yang menemui MJ untuk mengatakan apa yang sudah terjadi. Kemudian Peter yang melihat luka di dahi MJ, Peter pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu MJ. Karena Peter tak ingin MJ dan juga Ned dalam bahaya lagi. Oke, kurang lebih seperti itulah alur cerita film Spider-Man No Way Home. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini mampu berkembang. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.